bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Manusia itu sesungguhnya manusia spiritual. Dan karena itu segala sesuatu yang ada di dalam sini sangat mempengaruhi segala sesuatu yang kemudian nampak. Kalau mau sehat, hati mesti sehat. Saya membayangkan saudara-saudara dalam kondisi kita di tengah-tengah pandemi COVID ini ada yang tidak imbang. Kita terlalu banyak mengupdate sejumlah hal yang berkaitan dengan melemahkan semangat. Kita update yang sakit terpapar berapa banyak, yang mati berapa, sampai kita lupa yang sembuh sangat banyak. Kita update yang sakit hari ini 300, yang sembuh 1 juta, kita tidak update. Apa yang membuat hati kita nanti jadi tenang kalau tiap hari kita konsumsi kematian? Ada orang yang bahkan setiap hari berdiri di jalan-jalan dan menghitung, Pak Pendeta, ini hari suka ke-8. Iya, lu nanti ke-9, lu yang ke-9. Karena kita butuh hati yang lebih terbuka untuk ini, untuk tahu bahwa ada situasi kondisi tertentu di mana memang kita di titik nol langsung. Tapi kasih Tuhan itu sempurna, hati kita ini menjadi penting. Kan kita manusia spiritual. Karena itu saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau mau sukses, bersihkan duluan kita ke hati. Hati ini mesti baik-baik kalau mau sukses. Sukses itu ada 2. Satu sukses yang tampak, satu sukses yang tidak tampak. Sukses yang tampak itu hari miskin, sekarang kaya. Itu hari tidak ada rumah, sekarang rumah besar. Itu hari jalan kaki, sekarang naik mobil, Grab, dan kita anggap sukses. Semua sukses yang tampak itu bisa direkayasa, tapi ada sukses yang lain, yaitu sukses spiritual, sukses batin. Ini sangat penting, tapi banyak kali kita abaikan. Kenapa sukses spiritual menjadi penting? Karena di sini ada kejujuran. Di sini ada kejujuran. Semua orang bisa kita tipu, tapi kita tidak bisa menipu. Di sini ada pengakuan dosa. Saudara tidak akan mengaku dosa di hadapanmu. Paling yang standar-standar saja. Yang spesifik kita tidak mengaku. Yang malam-malam sendiri kau mulai zoom itu dia tidak mengaku. Kita tidak mengaku. Dan di sini benteng paling terakhir ketika kita berhadapan dengan godaan demi godaan. Tapi mari kita jujur. Waktu, tenaga, uang, kesempatan dan lain sebagainya lebih banyak kita pakai untuk sukses yang mana? Yang tampak. Kita melupakan sukses spiritual. Dan kondisi hari ini membawa kita untuk memanggil kembali kita melihat kita berdiri ini di mana. Kondisi hari ini. Sebab seluruh kesuksesan yang tampak itu selalu pada batasnya. Beredar di banyak grup WA begini. Di usia 50 tahun cantik atau tidak cantik sama saja. So tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Mau perawatan ke mana kayak kita rasa kayak ini dong sumelele. Jangan percaya ibu-ibu kalau ada yang datang tiba-tiba, mama umur berapa? Terus kita kasih tahu 60, jadi hah? 60? Macam kayak baru hebat. Jangan percaya. Drama itu. Kalau kita jalan yang kita anak perempuan terus tiba-tiba ada yang datang, mama ini siapa? Ini siapa anak? Anak macam kayak kakak adik. Jangan percaya. Masa mama kakak adik yang dibuah anak itu hanya 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar
dia punya anak muka terlalu tua, jadi dan dia punya mama ke kakak adik ya. Atau yang kedua mungkin dia punya mama kawin terlalu muda, 8 tahun suka jadi dia punya apa hanya di usia 60 tahun, di usia 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja, sama saja. Kenapa? Pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang laksanakan itu masih aktif. Lihat ASN yang pensiun, pas waktu terima pensiun pergi ke kantor pos, anak yang baru kembali baru 3 bulan lalu honor saja, lihat kita, dia lihat bapak dia bilang tua aman kok, mau marah you salah. Di usia 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tinggi. Kau sudah pakai tongkat begini mau naik di lantai 2, itu baru lantai 1,5 minta ampun. Tidak bisa. Tadi saya lihat ada yang memang 70 tahun naik ini susah-susah. Di usia 80 tahun, kaya atau miskin, uang banyak atau sedikit sama saja. Semua makanan terbatas. Kumpul cucu-cucu semua, kok cucu senang-senang bermain di situ. Yang paling tua bilang, "Opa, mau makan apa nak kakak bagi? Paling-paling yang sudah. Opa bubur Tapi sudah lihat kita terlampau memperhatikan yang terbatas, ini sampai kita melupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan tentang kesehatan. Mau untuk Indonesia sehat harus dimulai dari hati yang sehat. Saya pembapak guru olahraga. Saya bilang kepada saya pembapak, "Bapak bertobat sudah." Udah datang susah bertobat. Iya. Guru-guru olahraga dulu itu paling suka ini semboyan, mensano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat. Saya bilang, "Bapak mau salah. Bapak mau salah. Harus terbalik itu. Orang senana yang sakit berat mau mati dia bikin kerusuhan. Yang biasa bikin kacau dong itu yang sehat-sehat. Siapa yang stroke dia pikir bakar orang belum? Tidak ada. Harusnya dalam jiwa yang sehat ini keterbatasan kita seperti apapun tidak akan menjadi alasan kita tetap survive. Lalu itu, karena itu dalam bagian lain disebutkan begini. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita butuh optimis, ada harapan, masa depan sungguh ada harapan tidak akan hilang, dan mesti kita ada di jalur. Lalu hari ini saudara-saudara, karena saya diminta waktu pendek, saya mau cepat mengatakan, kita doa untuk Indonesia sehat. Saya ingin sampaikan kepada saudara, doa itu apa? Doa itu bukan kata-kata, doa itu relasi. Banyak orang terlampau memperhatikan kata-kata sampai melupakan membangun relasi. Akhirnya kalau dia berdoa, dia hanya pusatkan perhatian pada kata-kata. Sehingga kalau ada pimpinan di sini terus kita bilang, "Kakak, sebentar kakak doa makan," sembarang kira omong dilupuk kawan. Doa relasi. Kalau saya di Om Awang, kami dua kenal baik. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta, beliau berhenti, karena kami dua menyerah. "Pak Pendeta, mau kemana?" "Naik," karena kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, beliau berhenti, tapi dia tanya, "Ojek om." Jadi relasi lebih penting dari kata-kata. Kita ini doa masih kata-kata, belum relasi. Karena itu di titik tertentu saya mengatakan, doa itu saat dimana kita memberi seluruh pikiran dan perasaan kita ini Tuhan kuasai. Pikiran seperti, kalau saudara berpikir serius tentang Indonesia sehat, dari hati yang serius tentang Indonesia sehat, berikan kepada Tuhan untuk saya itu. Ada orang berkata-kata dengan Tuhan tapi tidak pernah memberi pikiran perasaannya Tuhan kuasai. Kenapa di waktu doa kita minta pikiran dan perasaan kita Tuhan kuasai? Kenapa? Karena pikiran ini hanya ada di sini. Tapi kalau tidak dikuasai, liar.
Perasaan itu hanya ada di sini. Tapi kalau kita tidak minta Tuhan kuasai, lihat. Ini laki-laki dan semua ini kalau tidak minta Tuhan kuasai itu perasaan ini, woi. Yang penting ada nafas. Dan itu bahaya. Karena itu memang butuh ini hati yang Tuhan kuasai. Tolong karena kami ini berat. Saya bilang satu saat waktu berkhotbah tentang doa Bapak kami, saya bilang begini, ketika bicara tentang pencobaan, saya ingat saya pembawa begini, anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kenapa? Karena setan suka daun muda. Saya bilang apa? Memangnya setan suka lalapan. Waktu bilang anak kecil anak, saya omong dulu, saya bilang Bapak, saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Tapi setan sekarang ini mau daun muda, kau daun tua, kau daun kering, kau dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Anda mengatakannya. Dan karena itu kita butuh berdoa. Nah saudara-saudara, teman-teman di kesehatan mengatakan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Kesehatan itu bagian dari iman. Yo. Tapi kebersihan itu bukan iman. Saya sudah pakai contoh. Ban itu bagian dari oto, betul. Tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan pernah ban kira di sungai oto. Nah kalau begitu, di waktu dimana kita akan belajar berdoa untuk Indonesia sehat. Ini pergumulan semua orang. Pergumulan semua orang. Kenapa? Karena mau sehat itu harus sehat semua. Jangan satu berpikir ini panggilan berkolaborasi. Dan kalau PAN buat doa secara kolegial untuk Indonesia sehat, saya kira itu serius sekali perjuangan semua orang. Tidak bisa lagi kita saling menuduh. Saudara tahu yang paling bermasalah itu adalah ketika orang-orang tidak mau taat ikut aturan. Kebenaran dalam Alkitab itu salah satu dimensi pentingnya adalah legalitas. Ikut aturan. Kebenaran itu berdimensi legal. Ikut aturan. Paling pusing kita berjumpa dengan orang yang tidak mau ikut aturan. Suruh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Biasa, tidak pakai. Semua dia tidak pakai. Terus kita tanya, Om, kenapa tidak cuci tangan, tidak jaga jarak? Dia bilang, oh, kok paling mati? Iya, Om Sumati supaya kasihan tangga. Om Sumati lekas tangga. Ibarat kita naik motor, ada SIM, STNK, lampu-lampu bagus, kaca spion bagus, ada tilang di katedral, kita pergi saja. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu bermasalah, kaca spion tidak ada. Kalau ada tilang berani pergi. Kalau ada semua, ada tilang di situ kita pergi. Polisi tidak tahan, kita putar kembali. Dia tanya kenapa kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena saya lengkap. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Moralitas itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesatuan antara yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Kalau kita mau Indonesia sehat, harus ada kesatuan ini, moralitas. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang kelainan, itu karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Yang terakhir, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Pakai bahasa sekuler adalah solidaritas. Kita butuh solidar dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan kita. Nah, saudara-saudara, saya suka pakai contoh ini, mana mungkin saudara dengar, dan saya ingin ulang saya mengkiri khotbah ini. Kadang-kadang solidaritas kita bermasalah. Solidaritas kita. Siapa yang pernah tawar barang di Lipo? Ada yang berani tawar barang di Lipo? Berani istri tawar itu udah bikin malu-malu. Pemilik Lipo orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Beli di orang kaya tidak tawar, Pak. Tapi coba kalau dia beli sayur di nenek tua satu di pasar, itu nenek itu susah, mungkin bulan mati. Itu tawar atau tidak?
Itu tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000. Kok nenek dong sendiri tanam juga? Itu kalau saya jual, saya bilang bawa Farisa, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Auto Avanza. Pakai atribut pan lagi. Di tangan kanan itu pegang iPhone, di tangan kiri itu masih pakai Samsung terbaru lagi. Rantai salib seberat mungkin 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, kita terlalu. Karena itu mulai besok tawar tabalik. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 1 3.000. Kalau bisa tawar 3.000 dari 1 3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, dia punya solidaritas sosial yang kuat. Kedua, mungkin makam puji. Atau yang ketiga, gila. Jadi kita sendiri menentukan kita ada di mana. Dan karena itu saudara-saudara, untuk Indonesia sehat, ini panggilan bagi kita semua. Berhenti sudah kita saling menuding satu dengan lain. Sekarang kita akan bicara dan berdoa tentang Indonesia sehat. Lakukanlah yang perlu kita lakukan, selanjutnya biarkan Tuhan lakukan. Pak Pendeta, mati hidup itu urusan di sini. Ya betul, mati hidup itu urusan di sini. Lalu yang di sini perintah kepada otak. Otak, iya, mati hidup itu Tuhan yang atur. Iya, jadi otak tolong perintah kaki ya, supaya kalau ada sesuatu lari kencang ikut muka situ, lu jangan lompat di tengah. Supaya ada kesatuan antara yang spiritual dengan apa yang ada di sini dan tindakan. Kita percaya ada harapan, kita percaya ada masa depan, tapi kerjakanlah yang perlu kita kerjakan. Saya percaya Tuhan menyiapkan masa depan bagi sebuah anak di Gaul. Saya percaya. Tetapi yang harus antar ini anak pergi sekolah bukan Tuhan. Saya yang antar. Siapa yang pagi-pagi dia mau ke pelayanan, dia berdoa, Tuhan, saya mau ke pelayanan, jadi Tuhan tolong jemput adik dong ke sekolah. Kalau Tuhan yang jemput, pulang kita menangis. Dan karena itu, mari lakukanlah yang perlu kita lakukan, selebihnya biarkan Tuhan melakukan. Dan kita percaya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Dalam acara doa untuk Indonesia sehat, kami belajar sedikit dari firman Tuhan yang menolong kami memahami bahwa kami ini makhluk spiritual yang seharusnya kami mengandalkan Engkau dalam berbagai-bagai hal. Kami percaya Tuhan mampu melakukan sesuatu bagi kami. Firman-Mu telah kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat, doa untuk Indonesia sehat. Kita akan mendoakan untuk yang pertama hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selanjutnya doa untuk hari ulang tahun Partai Amanat Nasional ke-23, doa bagi Indonesia sehat, dan doa untuk kekuatan dan kesehatan berbangsa dan bernegara yang akan dipimpin oleh Romo Franciscus Amandus Waini. Kami silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa untuk kepentingan bangsa dan tanah air kita, untuk keluarga besar PAN, untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Perkenankan saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan,
sumber kehidupan, sumber harapan dan masa depan kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau mempersatukan kami, keluarga besar Partai Amanat Nasional. Kami bergembira karena meskipun di situasi sulit hidup kami, Engkau mempersatukan kami dan memberikan kepada kami harapan dan masa depan. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memperkenankan kami untuk hidup bersaudara dan bersahabat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melakukan yang terbaik untuk bangsa dan tanah air kami, untuk Partai Amanat Nasional. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mau mengucap syukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami tanah air yang subur, aman dan damai. Meskipun kami juga seringkali mendapati banyak masalah dan rintangan dalam hidup kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, tapi Engkau memberikan kepada kami harapan ya Tuhan. Maka kami mohon berkat-Mu bagi tanah air kami yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76. Biarkan kami hidup di bumi Indonesia ini dengan rukun dan damai. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan, harapan dan masa depan bagi para pemimpin kami, bagi masyarakat kami, agar kami bahu-membahu melaksanakan amanat-Mu dalam hidup kami, menjadi orang-orang yang bersaudara dan bersahabat, melakukan yang terbaik untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Berikanlah kami hati Indonesia, hati yang mencintai Dikau ya Tuhan dan mencintai kemanusiaan Indonesia. Berkatilah kami agar karya-karya kami untuk tanah air kami ini boleh membuahkan hasil yang menggembirakan dan penuh harapan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mau mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau menghadirkan Partai Amanat Nasional sebagai tempat di mana kami boleh berkarya untuk menjadikan amanat kasih-Mu menjadi nyata bagi Indonesia yang kami cintai. Berkatilah Partai Amanat Nasional yang berulang tahun ke-23, para pengurus, Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan, juga Bapak Awang Noto Prawira, Ketua DPW PAN Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pengurus, semua orang yang berkarya dalam Partai Amanat Nasional di tingkat pusat, provinsi, di tingkat kota dan kabupaten. Biarkanlah mereka berkarya, berikanlah mereka hati ya Tuhan, hati yang penuh kebijaksanaan, hati yang penuh harapan, agar mereka boleh menjadi saudara dan sahabat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mohon berkat-Mu bagi kami sekalian, bagi Indonesia yang kami cintai, bagi Partai Amanat Nasional, bagi pemulihan kami dari situasi pandemi ini. Berkatilah kami dan kuatkanlah kami agar kami tetap taat melaksanakan yang terbaik untuk kesehatan kami, untuk Indonesia yang sehat, untuk Indonesia yang bersih, untuk Indonesia yang lebih maju. Berkatilah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami. Semoga kami boleh hidup untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, membahagiakan hidup kami, untuk harapan masa depan anak cucu kami, untuk daerah dan tanah air yang kami cintai. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu karena Engkau-lah yang hidup dan raja berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berakhirnya doa syafaat tadi, seluruh rangkaian doa untuk Indonesia sehat yang diselenggarakan oleh DPW PAN NTT selesai.